Underwear Talks, Talks about Ideas. Ya, terima kasih. Kita kembali lagi hari ini bersama saya Anjas Pratama dan kita kedatangan tamu. Tepatnya saya minta dia datang dan beliau bersedia. Kepala Dinas yang original. Ya, siap. Namanya adalah Pak Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan Samarinda. Buat yang kalian yang belum tahu, sebelum kita masuk ke inti masalah, nanti kita akan banyak bicara soal SMP 16 yang akan ke internasional. Kemudian masalah bagaimana sebenarnya posisi guru di Samarinda, termasuk juga apakah ada THR untuk para guru yang non ASN. Ya. Pas ini kabarnya yang saya dengar sudah sejak 80-an Pak ya di Dinas Pendidikan. 86. Wah, saya belum lahir itu. Itu di mana? Ya, terima kasih Mas Anjas. Jadi karir sejarah, saya lahir di Longiram, kemudian SD SMP di Longiram. Jadi saya masuk Samarinda ini tahun 82, karena di Longiram nggak ada SMA. 82, 85 selesai, tepatnya di Juanda ini juga di SMPP dulu namanya, di SMA Negeri 5 itu. 85 tamat, 86 saya melamar jadi pegawai negeri dengan gaji 43.000. Saat itu agak mudah jadi pegawai negeri. Alhamdulillah diterima. Januari 86 ditaruh di Longiram. September 87 saya dipindah di Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Sekarang jadi Dinas Provinsi. 87 per September. Berarti Bapak jadi PNS tahun 86. Itu gajinya masih 43.000. Itu gampang Pak ya jadi PNS? Sebenarnya agak mudah, tapi melalui prosedur juga. Jadi waktu itu orang banyak tidak berminat karena mungkin melihat gaji. Tapi kalau saya prinsipnya sederhana, yang penting saya dapat beras 10 kilo dan dapat gaji tetap. Karena saya memang dari nol, dari zero, hidup merasa sebatang kara, merantau, jadi bismillah saya terima itu. Itu Bapak satu kali tes langsung lulus? Satu kali tes, lulus. Alhamdulillah saya waktu itu di Depdikbud lulus, di Depnaker lulus, di Statistik lulus, di Transmigrasi lulus semua. Oh banyak ya? Lulus semua. Pilihannya banyak? Bukan, waktunya beda-beda, tapi saya lulus semua. Bapak semuanya apply? Iya, tapi kenapa saya mengambil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Namanya waktu itu Kanwil Depdikbud ya, karena SK yang lebih cepat keluar adalah di Kemdikbud. Yang lain kalau saya tunggu mungkin keluar juga. Tapi lebih lama ya? Lebih lama, jadi saya ngambil yang dulu, yang nyata sudah bismillah. Dengan gaji 43.000 itu dulu gimana Pak? Kalau dilihat dengan zaman itu besar, menengah, atau gimana sih? Jadi saya kira hidup ini relatif ya. Karena saya melihat kawan-kawan yang lain dengan gaji segitu juga dicukup-cukupkan. Jadi kan orang kaya itu orang yang merasa cukup ya. Jadi ya kita cukupkan aja, menyesuaikan. Makanya saya bilang tadi kebanggaan kita dapat beras. Dulu kan pegawai itu dikasih beras 10 kilo. Kalau yang bujangan, kalau berkeluarga sesuai dengan jumlah anak. Asal tidak sesuai jumlah istri. Ya, jadi kita menikmati sekali, artinya saya ambil. Dan saya happy. 43.000 untuk jadi PNS di tahun 86. 87 mulai berkarir di saya bilang provinsi lah ya? Iya, di provinsi, iya. Di Kanwil Depdikbud namanya dulu. Itu sebagai staf, Pak? Sebagai staf, bahkan disetarakan pelayan. Karena pekerjaan saya waktu itu, saya bikin amplop, saya fotokopi, tapi bukan mesin fotokopi, stensil namanya, gestetner. Nah, ngantar-ngantar surat, ya seperti itu loh. Oh, jadi lebih teknis ya? Iya, lebih teknis. Ngantar-ngantar surat kemana? Pelayan gitu. Karena dulu semua sekolah yang SMP, SMA, SMK itu di bawah Kanwil Depdikbud sampai ke sesayap sana. Jadi Kaltim Kaltara waktu itu masih jadi satu. Nah, kemudian kapan mulai masuk ke jabatan struktural? Jadi secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah berpikir kuliah waktu itu. Karena memang saya menikmati dari hidup yang sulit, merantau. Jadi begitu jadi pegawai saya sudah senang walaupun jadi pelaksana atau pelayan.
Prinsipnya kita bekerja dengan Benar. optimal, dengan benar lah. Pokoknya waktu itu pimpinan kita banyak yang karismatik. Nah saat itu salah satu pemimpin saya itu almarhum Dr. Mugni Baharudin. Ya, itu masuk dalam sejarah tinta emas di karir saya. Beliau begitu jadi kepala sekolah sudah menyuruh saya kuliah, tapi nggak saya abaikan. Begitu beliau jadi kepala seksi masih memaksa saya kuliah, itu juga saya abaikan. Tapi pada saat dia jadi kabid saya diancam. Kalau kamu tidak mau kuliah, saya kembalikan lagi ke Longiram sana. Wah, kita nggak mau juga kan kembali ke kampung lagi. Akhirnya saya ikutin anjuran beliau kuliah. Nah sejak itu berarti kurang lebih 7 tahun. Saya selesai S2 itu tahun 2000, berarti 94 saya mulai kuliah S1 di IKIP PGRI. Tapi selama 10 tahun itu saya tidak pernah stop. S1, S2, sampai S3-nya. Makanya saya termasuk pegawai di Pemprov yang menyelesaikan doktor itu cepat. Mungkin termasuk yang pertama juga. Karena waktu itu hampir tidak ada pegawai yang PNS, yang doktor ya. Yang S3 jarang sekali waktu itu. Nah, jadi sejak itulah baru karir saya naik. Padahal saya tidak berpikir waktu itu. Jadi sejarah almarhum Pak Mugni Baharudin itu luar biasa sekali. Selalu saya ingat dan semoga beliau diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak almarhum Mugni membuat Anda, mengancam Anda untuk kuliah? Apakah memang kenapa begitu? Iya, setelah itu kan saya merasa juga ini ada sesuatu yang di prinsip beliau. Ternyata setelah saya menghadap beliau empat mata, saya tanyakan kalimat beliau itu sampai sekarang saya ingat. Kamu rajin bekerja, kalau kamu tidak sekolah, tidak kuliah, kamu selamanya jadi tukang antar surat. Sudah, saya bilang karena ini niat baik, saya kan menjawab juga rileks, saya kan kerja untuk Bapak juga. Tapi ini bisa terganggu kerjaan saya. Enggak apa-apa kata beliau, yang penting kamu mau kuliah. Nah sejak itu saya ikut. Sebenarnya terpaksa juga, tapi saya ambil hikmahnya mungkin karena kita bekerja tulus dan ikhlas, sehingga handguard tangan Tuhan itu atau kemudahan-kemudahan itu akan terbuka bagi kita. Mungkin kalau Pak almarhum Mugni nggak minta Anda kuliah, nggak mungkin di sini Pak Asli ya? Atau tidak diancam beliau, mungkin saya nggak tahu juga jadi apa kan gitu. Iya. Dan kesusahannya gimana waktu itu? Apakah sambil kerja kuliah atau apa kesusahannya? Ya karena beliau itu kan dosen juga di IKIP, jadi ya saya ikut aja kuliah. Terus begitu selesai S1 belum sempat terima ijazah, ada lagi pembukaan S2, dulu Magister Manajemen antara Universitas Airlangga sama Unmul ya, kerjasama di Jalan Pulau Irian itu. Nah saya ikut juga, alhamdulillah lancar aja. Bahkan sebelum selesai S2 itu antara Unmul dan Universitas Airlangga itu membuka kelas S3 untuk jurusan ekonomi, konsentrasinya sumber daya manusia. Nah waktu itu kekurangan mahasiswa itu kekurangan, jadi saya termasuk yang dihimbau, setengah dipaksa juga ikut untuk melengkapi kelas itu, kuota itu, dan itu angkatan pertama. Alhamdulillah saya yang pertama selesai 2005. Itu yang S2 ya? S3. Iya, jadi 10 tahun itu S1, S2, S3. Cepat juga ya, langsung Bapak running ya? Iya, jadi orang terkejut kok ada pelayan atau pelaksana di Kanwil Depdikbud tiba-tiba jadi doktor gitu kan. Tapi itulah pengalaman experience saya selama menuntut ilmu sambil bekerja. Nah, dari provinsi itu sampai tahun berapa, Pak? Sampai 2014. Jadi begitu saya dapat doktor itu alhamdulillah sepertinya jabatan itu tinggal menunggu golongan saya. Jadi begitu keluar 3B saya langsung jadi kepala seksi, begitu keluar 3D-nya saya langsung jadi kepala bidang, begitu keluar 4A-nya langsung diminta oleh Pak Wali Kota zaman itu Pak Sahari Jaang ya, sampai sekarang 8 tahun. Jadi
Saya agak unik juga, sempat 3 tahun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Setelah itu saya hijrah, diberi amanah di Bapeda 2 tahun. Setelah itu dikembalikan lagi 2019 itu sampai sekarang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi 2 kali saya. Sempat ke Bapeda ya? Sempat 2 tahun di Bapeda. Itu di zamannya Pak Jang juga Jaang ya, zaman Pak Jang. Oke. Apa enaknya di Dinas, Pak? Iya, sebenarnya karena saya katakan tadi dasar kehidupan di kampung itu kan ngambil air manual di sungai, bermain, terus kehidupannya tradisional sekali, menjala seperti itu. Jadi sehingga begitu saya jadi pegawai, saya berasa bersyukur paling tidak saya berbeda dengan keluarga saya. Artinya yang tidak tamat SMA atau pendidikannya rendah, kehidupan suasana di kampung seperti itu, sehingga saya merubah jalan hidup lah ya? Jalan hidup, betul sekali, sehingga saya pilih di PNS. Dan itu benar? Benar apa tidak itu relatif, tapi saya menikmati. Saya menikmati. Loh, Bapak lahir di mana? Saya lahir di Longeram. Bahulu? Iya, dulu namanya Kubar. Sekarang kan berarti Longeram itu masih masuk Kubar. Kalau nggak salah masuk Kubar. Oh, di sana dan keluarga Bapak banyak? Habis sudah sekarang. Jadi begitu saya pindah ke Samarinda, orang tua pun saya bawa, adik-adik saya bawa, mereka meneruskan kuliah. Bahkan adik saya yang nomor 2 itu sarjananya lebih dulu dari saya. Tapi Bapak yang bawa? Iya, saya yang bawa itu. Merubah jalan hidup, istilah Mas Anjas tadi katakan. Artinya kalau di agama itu hijrah. Jadi memang kita harus hijrah. Hijrah itu bukan berarti tempat aja, termasuk pola pikir. Seperti itu. Siapa yang membuat Bapak begitu? Maksudnya apakah itu ada faktor orang tua atau gimana yang membuat dari Longeram menuju ke Kadisdik? Saya kira tidak ada ya. Tapi prinsip saya begini, yang saya katakan jalan-jalan baik terbuka itu, yang penting kita ya kita kan ada pedoman hidup ya, agama. Ya sudah, kita bersandar aja di sana. Bersandar di sana, berdoa, jalankan segala perintah yang wajib. Artinya ada yang tidak wajib, tapi saya anggap itu kedahsyatan luar biasa ini bulan suci Ramadan. Jadi misalnya sholat sepertiga malam, atau sholat pada saat menjelang matahari naik di duha. Itu kita lakukan. Nah, selain itu usaha ikhtiarnya ya bekerja aja profesional. Bahwa bekerja itu ibadah, laksanakan terus, rajin-rajin saja bekerja, tidak usah terlalu diperintah. Karena ada yang menarik, waktu saya bekerja di bidang pendidikan SMP dan SMA di provinsi itu, saya tidak pernah pulang. Salah satu yang saya jadikan sebagai guidance saya hidup, sebelum kepala bidang saya pulang, saya tidak pernah pulang. Kenapa? Artinya saya menghormati beliau sebagai pimpinan saya, sebagai orang tua, bahwa walaupun beliau sendiri, saya menunggu. Paling tidak saya menguncikan pintu ruangan, tapi saat saya jadi kepala bidang, saya terlambat pulang, semua staf saya hilang. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi, padahal tidak ada yang nyuruh. Jadi nggak ada Pak Asli generasi Anda ya? Saya tidak tahu ya, jadi itu juga harapannya, harusnya kita bekerja itu tidak usah menunggu petunjuk, tidak usah harus diatur, tidak usah, karena itu kan sebenarnya hal yang sepele saja. Etika kita, masa pimpinan kita udah masih di situ, pulang, kita sudah pulang duluan. Nah, dulu kan pimpinan saya itu dulu tidak ada komputer segala macam. Alhamdulillah saya juga termasuk mungkin orang pertama juga mengenal komputer sekitar tahun 88 di Provinsi Kaltim ini. Nah, dulu manual, jadi di bidang itu tumpukan berkas itu penuh sehingga beliau itu pada saat mau pulang pasti dulu simpun lah bahasanya sekarang. Nah, saya menunggu aja. Tapi sebenarnya ada juga nikmatnya saat saya menguncikan pintu beliau. Biasanya mungkin kalau ada rezeki beliau tarik dompet ya. Dompet ini Asia untuk mau gitu. Walaupun saat itu 5.000, 10.000 itu besar sekali zaman itu ya.
Tapi saya tidak pernah minta. Tapi itu etos Bapak ya? Iya. Maksudnya yang Bapak jaga dan Bapak lakukan? Betul, dan sekali lagi itu tidak ada yang nyuruh. Cuma saya menyadar ya saja bahwa saya bahagia dari kampung sana kerja di Kanwil, walaupun sebagai tukang antar surat, tukang bikin amplop, tapi saya menikmati itu. Ternyata itu luar biasa, menjadi perhatian, menjadi care terhadap pimpinan. Bahkan akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang esensial itu saya yang dipanggil, padahal saya staff. Karena Bapak mungkin Bapak mengerti banyak ya? Sebenarnya mengerti banyak dan tidak itu relatif. Yang penting kita mau. Oke. Jadi dipanggil beliau ke rumah, disuruh bikin tabel. Waktu itu juga antara komputer yang masih setengah manual dengan mesin ketik itu, ya kita kerja terus. Bahkan mesin ketik itu saya bawa pulang tiap hari. Pulang, nanti pagi bawa lagi. Di tas? Di motor, di belakang. Oh. Ya ada yang gede itu kan, yang Olympia itu. Kan buat itu kan? Iya. Jadi, tapi saya bukan di tas, saya ikat di belakang sepeda motor. Sepeda motor saya itu mereknya dulu Binter GTO. Apa itu? Saya beli separuh tuh. Kayak apa itu? Kayak Kawasaki. Kawasaki Binter GTO. Iya kayak kopling. Iya, kopling lah, kopling. Saya menikmati zaman itu. Oke, itu dia tadi sekilas tentang Pak Asli Nuryadin, kelahiran Long Ilam, dan sempat juga dulu jadi tukang antar-antar surat, Pak ya. Benar sekali. Ada satu hal yang menarik tadi, etos kerjanya yang diambil, yakni dia tidak pulang sebelum kabitnya belum pulang. Jadi mungkin kalau kabitnya begadang, pasti 2 kali begadang nih. Iya. Oke. Segmen 2 kita akan lanjut pasti tentang SMP 16 yang saya dengar akan jadi sekolah dengan taraf internasional. Kita mau tahu apa sih yang akan diplankan di sana, sistemnya apa, dan mulai kapan runningnya. Jangan kemana-mana, tetap di Underway Talks, Talks About Ideas. Oke, Underway Talks, Talks About Ideas, masih bersama saya, Pak Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, dan tadi saya sudah janjikan soal pembahasan mengenai sekolah taraf internasional yang disiapkan ada di Samarinda, SMP Negeri 16. Kenapa di situ dan bagaimana proses-prosesnya, mungkin Pak Asli bisa mulai langsung? Ya, jadi mungkin sekilas balik dulu ya, ke zaman dulu saya anggap. Masih saya di provinsi dulu, ada kebanggaan kita itu di kampus Melati. Kalau Mas Anjas masih ingat, ada dulu sekolah unggulan kan di situ kan, SMA 10 ya, kampus Melati. Nah sudah seiring dengan perkembangan waktu, akhirnya sekolah itu tidak survive lagi sampai sekarang.
Nah, kita terinspirasi sebenarnya pada saat Pak Presiden datang tahun lalu, Pak Jokowi di awal-awal masa kepemimpinan Pak Dr. Andi Harun juga. Jadi kita itu sebenarnya kebingungan, Pak Presiden itu kepingin berkunjung ke sekolah. Kita bingung mencari sekolah itu di mana. Nah, akhirnya darurat terpaksa tidak ada pilihan lain ke SMP 22 di Pahlawan. Nah, akhirnya itu dibenahi segala macam. Nah, saat itu saya diskusi dengan beliau, diberi arahan oleh Pak Wali, coba dipikirkan Pak Kadis, bagaimana supaya Samarinda ini bisa kita memiliki satu sekolah yang sarana prasarananya itu representatif, pokoknya nyaman, baiklah, sehingga kalau ada presiden, ada tamu-tamu terhormat kita tidak ragu mengarahkan ke sana. Nah, sehingga itu yang pertama menjadi pemikiran Pak Wali juga. Nah, akhirnya seiring dengan waktu kita tawarkan beberapa lokasi. Yang pertama di SMP Negeri 19 karena dekat dengan APT Pranoto itu kan, landing sekitar 5 menit udah nyampe. Tapi sepertinya kontur tanahnya tidak menunjang dan mungkin juga agak jauh, lahannya juga tidak luas. Kemudian yang SD di depan Masjid Darun Nikmah, itu kan ada teras Samarinda nanti rencananya. Itu kita tawarkan juga karena view-nya bagus. Di tepian tuh ya? Tepian. Tapi kembali lagi masalah lahan yang terbatas. SMP 7 lahannya cukup, sekitar 1,1 hektar, tapi di sana ada bottleneck karena di Kadri Uning itu kan selain SMP 7 juga ada SMK berapa, 14 kalau nggak salah, saya agak lupa ya, ada SMK situ satu, ada SD dan SMP Cordopa, ada juga SMP 1, ada juga SMA 1. Jadi bayangkan itu kalau semuanya di situ mungkin kemacetan, jadi kemacetan seperti di Juanda ini ya, di lokasi SMA 3, SMA 5, SMP 4, SMP 5 itu. Sehingga terakhir kita sampaikan juga ke Pak Wali di SMP 16. Nah, SMP 16 ini lokasinya hampir 2 hektar ya, 2 hektar. Terus lokasinya itu strategis. Dia kan di tengah-tengah perumahan Korpri. Dan salah satu perumahan terbesar di Samarinda itu sebenarnya di Lobakong itu. Nah, kemarin kita paparkan apa rencana makro, termasuk bukan hanya membuat sekolah itu jadi nyaman secara fisik dan sarana, tapi paling tidak itu juga menjadi landmark daripada Lobakong, pendidikan juga ya untuk Samarinda. Dan itu juga nanti ada membuat posisi kenyamanan, lokasi area publiknya dimanfaatkan, di setup sedemikian rupa. Alhamdulillah beliau setuju kemarin. Beliau setuju. Nah, mudah-mudahan ini kan kawan-kawan perancang ini sedang bekerja. Mudah-mudahan nanti di 2024 kita sudah bisa running, minimal membangun dulu ya. Jadi itu memang dibuat sedemikian rupa, nanti SD-nya ada, SMP-nya ada, bahkan SMK, SMA-nya juga diharapkan beliau ada. Namanya apa nanti Pak? Saya kira terpadu. Nanti akan kita follow up karena SMA itu milik daripada provinsi kewenangannya. Nanti mungkin kita membuat MOU antara Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota ya. Itu sama seperti zaman otonomi daerah dulu, bahwa dari SD sampai SMA itu dikelola oleh kota dan kabupaten, tapi ada satu SMA yang saya katakan tadi, SMA 10. Itu tidak diserahkan ke kota, tapi tetap dikelola oleh provinsi. Nah, itu saya kira teknis lah ya, nanti walaupun pengelolaannya di provinsi, tapi kita berharap nanti di kawasan itu betul-betul ada SD, SMP, SMA-nya terpadu, dan bangunan itu dibuat unik nanti menjadi sesuatu yang berbeda. Tentu kenyamanan, suasananya itu betul-betul suasana yang tidak kumuh lah sepertinya. Gitu. Berarti 2 hektar untuk rencananya SD, SMP, SMA. Betul. Namanya nanti itu menyesuaikan nanti Pak. Betul. Ya? Dan itu naik nanti bangunannya. 2 lantai? 2 lantai, dan maksimal juga kita gunakan sekitar 25% aja. Jadi yang 75% itu biar area terbuka, apakah nanti hijau, terus lokasi parkir dan segala macam. Jadi bangunan biar lebih efisien kita naikkan ke atas. Berapa kisaran anggarannya itu? Saya tidak tahu ya, tentu masih disusun, tapi Pak Wali Kota optimis sekali. Beliau sangat bersemangat.
membuat beberapa perubahan, diantaranya sektor pendidikan, karena memang kita belum punya kok. Dari 12 TK negeri, terus 163 SD negeri dan 48 SMP negeri itu memang yang benar-benar kita katakan tadi menjadi ikon gitu ya? Menjadi ikon itu belum. Bisa aja dipaksakan, tapi kurang yakin gitu, kurang pede ya. Nah, mudah-mudahan yang di lokasi SMP 16 nanti bisa membuat model dan contoh pendidikan yang memang baik dari sarana maupun mutu akademisinya bisa kita andalkan. Itu gimana Pak untuk SDM-nya? Persiapannya apakah akan ada kurikulum misalnya Cambridge atau gimana? Saya kira itu supporting ya, pendukung. Kita kan sudah punya kurikulum Merdeka. Yang penting itu di SDM-nya. Nanti akan kita pilih dari 48 di plus dengan guru-guru kita yang profesional. Nanti tentu melalui mekanisme ya memilih kepala sekolahnya. Terus guru-gurunya juga ya harus guru-guru yang mumpuni, yang sesuai dengan harapan. Sehingga di sana nanti betul-betul secara kolaborasi, ruangannya bagus, nanti SDM-nya bagus, dan tentu anak-anaknya juga dites sedemikian rupa ya. Nah, jadi tidak bisa semuanya terima ditampung, tentu nanti ada seleksi-seleksi yang ditata sedemikian rupa nanti ya di SOP-nya. Ini apakah kalau kita kan swasta juga sudah banyak pegang kayak Islamic, Bunga Bangsa. Betul. Ini apakah Pemkot ingin melebihi itu, lebih baik dari segi SDM, lebih baik dari segi infrastruktur, dan karena kan kalau kita lihat sekarang kan justru banyak yang masuk ke swasta iya. Kan. Ya, jadi benar sekali Mas Anjas kalau kita mau jujur, karena begini, pemikiran persepsi dari masyarakat kita itu kan bahwa negeri itu murah meriah. Saya tidak mau menyebut negeri itu gratis ya, tapi murah meriah, karena saya kira di dunia ini nggak ada yang gratis. Karena anak kita itu walaupun tidak ada bayar di negeri itu, dia pasti dikasih sangu, membeli pakaian segala macam. Jadi tidak gratis lah menurut saya. Tapi kerangka pikir paradigma bahwa di negeri itu memang murah meriah, itu yang akan kita teruskan, kita pertahankan. Tapi mutunya tidak kalah dengan swasta yang bayarnya puluhan juta misalnya masuk itu. Sehingga mungkin ya walaupun di swasta itu ada anak-anak yang tidak mampu masuk tapi kecil, karena mungkin faktor ekonomi. Nah, tapi kalau di negeri ini kan mereka bisa lebih banyak nanti menikmatinya, tidak dibebani dengan biaya-biaya yang disebutkan seperti swasta tadi. Tapi saya meyakini bahwa ada rupa ada harga. Nah, cuma biayanya ini itu diurus oleh pemerintah. Makanya kita pertahankan dia di negeri. Tentu harapan kita kalau berkompetisi, kompetitif dengan yang baik dengan swasta, saya kira tidak ada yang kita perdebatkan. Jadi nanti harapannya kita sama atau bersaing dengan sekolah-sekolah swasta yang memang ya tanda kutip bayarnya cukup mahal juga. Seperti itu kira-kira. Tapi kualitas siswanya nanti bisa menyamai. Bisa nyamai kalau perlu lebih. Kalau perlu lebih seperti itu. Dengan untuk SD, SMP, SMA ini. Betul sekali. Nah, sehingga harapannya itu sebenarnya juga salah satu pemikiran, karena Kalimantan Timur ini kan juga kita Samarinda jadi penyangga nanti. Dari IKN itu saya kira wajarlah kalau ada lembaga-lembaga pendidikan yang baik, yang unggul, sehingga bukan hanya kalau dia memang hebat, ya seperti kita sekarang melihat pendidikan di Jawa itu bagus, akhirnya orang Kalimantan Timur ke Jawa. Nah, kalau misalnya ada di Samarinda, nanti harapannya bukan itu aja, nanti bisa berkembang yang lain lagi, sehingga bisa menarik orang-orang dari luar, minimal orang-orang yang ada di Kalimantan Timur ini untuk bersekolah di ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Berarti rencananya itu gimana Pak? Untuk apakah lewat zonasi juga? Saya kira nanti akan diatur sedemikian rupa, karena itu nanti tentu karena dia spesifik, dia unggul, terpadu, tentu juga ada kekhususan daripada yang lain.
Tapi kita tidak juga bertentangan dengan aturan pusat, tapi nanti akan kita sesuaikan. Karena kalau prosesnya sama seperti yang lain, berarti dia bukan tidak unggulan ya. Tidak unggulan, tidak unik lah seperti itu ya. Apa yang disiapkan untuk unggulan tadi? Pertama infrastruktur. Iya, nanti SDM-nya, kemudian hasilnya. Karena gini, kalau kurikulum Merdeka itu betul-betul diterapkan, tentu kan itu perlu supporting nanti. Selain memang sarana prasarana SDM-nya, saya kira anak-anak kita bisa survive, dia bersaing. Nanti misalnya saya ambil contoh, kalau kita mau sukses di ke depan itu ada 3 kalau versi saya. Jadi fundament kehidupan tadi, akhlak atau agama itu wajib, ya harus diperkuat. Kemudian dia memiliki keterampilan, di antaranya spektrum keahliannya itu misalnya di teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, untuk menunjang globalisasi itu minimal dia menyesuaikan dengan bahasa asing, bahasa Inggris, apakah bahasa Mandarin, sehingga harapannya mereka bisa survive. Nah, supaya anak-anak itu terbiasa seperti itu, berarti di sekolahnya juga harus dibiasakan. Misalnya English Day, nanti guru-gurunya juga. Jadi bukan karena gagah-gagahan, tapi memang itu tuntutan. Jadi kalau misalnya di IKN nanti supaya kita bisa bersaing survive, saya kira kalau kita punya 3 modal ini, itu tidak akan terpinggirkan gitu ya. Karakter agama itu harus skill itu salah satunya nanti di teknologi informasi. Kan banyak tuh spektrum keahlian yang lain-lain. Tapi saya ambil contoh tadi di teknologi informasi plus dengan berbahasa asing. Ya. Dan itu nanti diterapkan di sekolah unggulan nanti. Betul. Nah, nanti kita kajilah, tadi disebutkan oleh Mas Anjas ada kurikulum Cambridge. Saya kira silahkan nanti. Yang penting kita sesuaikan yang tidak mengurangi budaya atau kearifan kita sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Kenapa ini menjadi sangat penting, Pak? Apakah kita memang role model dalam hal pendidikan secara bisa tuntut atau gimana pandangannya? Ya, saya kira kita akuin secara jujur. Sekarang misalnya kita IKN itu ada di Kalimantan Timur. Seperti apa generasi muda kita atau orang Kaltim yang berkontribusi di sana? Kan akhirnya kadang-kadang kita ngomongnya, ini kan orang luar semua masuk. Nah, untuk menghindari komentar seperti itu, ya kita harus berbuat. Walaupun ini kan kata-kata terlambat sih enggak, tapi harusnya dipersiapkan SDM generasi muda kita. Bahkan nanti di 100 tahun itu kita dapat bonus demografi. Jadi di 100 tahun nanti generasi muda kita itu luar biasa. Kalau di seperti Singapura, Jepang, bahkan Tiongkok sendiri terjadi degradasi generasi muda. Nah, kita justru dapat keuntungan. Bonus. Nah, generasi muda kita ini kalau tidak dipersiapkan dari awal, saya ambil contoh 3 tadi, kita juga akan ketinggalan nanti. Ketinggalan, sehingga kita persiapkan sedemikian rupa. Apalagi Kalimantan Timur ini kan bukan sekedar dia menjadi ibu kota Nusantara, ibu kota Republik Indonesia, juga dia penyumbang istilahnya devisa terbesar. Kan Kalimantan Timur ini apa yang nggak ada? Batu bara, sawit, emas, minyak, segala macam. Dan juga prasasti yang tertua itu, kerajaan tertua, salah satunya juga ada di Kalimantan Timur. Jadi mudah-mudahan nanti masing-masing sektor kita memperkuat, mengoptimalkan, sehingga generasi muda kita bisa bersaing atau survive di masa-masa yang akan datang. Saya kira seperti itu. 2024, Pak ya? Iya. Untuk sudah mulai ada bangunannya? Iya, sekarang kan sudah dipersiapkan untuk perencanaannya. Untuk feasibility study-nya juga sudah disiapkan. Tapi paling enggak niatan untuk ada satu sekolah di Samarinda yang meliputi SD, SMP, SMA. Betul. Terpadu unggulan itu sudah mulai ada. Iya, jadi kalau kita ngomong unggulan tadi, kalau kawan-kawan atau teman-teman berkunjung, paling enggak memang ya wajar, terutama di bangunan ya di sarana prasarana termasuk SDM-nya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja kita juga malu ngomongkan seperti itu. Oke, itu dia tadi soal sekolah unggulan yang akan dibangun di Samarinda, luasannya 2 hektar dan akan mulai running
fisiknya di 2024. Kita tunggu lagi nanti. Oke, segmen 2 selesai. Kita akan masuk lagi soal kondisi guru. Jangan kemana-mana. Tetap di Underway Talk, Talk About Ideas. Oke, Underway Talk, Talk About Ideas. Langsung saja kita tanya lagi ke Pak Asli. Pak Asli, posisinya gimana sih untuk guru di Samarinda itu untuk yang PNS, PPPK, dan honorer? Iya. Dan jumlah-jumlah sekolahnya? Iya, jadi saya sebut tadi ya, yang negeri tadi 12 di TK, yang di SD-nya 163, di SMP-nya 48. Sekitar 225 lah ditambah autis atau SKB, tapi kalau kita total semuanya itu sekitar 320 negeri swasta. Tapi kalau ditambah PAUD, termasuk swasta kelompok belajar, itu 799 kurang 1.800 lembaga pendidikan yang ada di Samarinda. PAUD, STK, SD, SMP. Betul, di luar SMA SMK ya. Itu udah jadi yang swasta Pak ya? Kalau negeri swastanya kita total kurang 1.800. Banyak itu. Maka kepala ini maju juga. 800 sekolah meliputi PAUD, TK, SD, SMP. Karena SMA kewenangannya di provinsi. Betul sekali. Nah, kita jujur saja sebenarnya guru-guru SM kita itu udah degradasi jumlahnya. Karena yang diangkat dengan yang pensiun itu tidak seimbang. Jadi sekarang guru-guru honor kita itu setiap tahun selalu bertambah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok guru honor itu tidak pernah berkurang, selalu bertambah? Nah, di sini saya sampaikan agak berbeda kantor dengan sekolah. Jadi kalau kantor itu gurunya pensiun hari ini, besok harus diisi. Kalau kita menunggu P3K, kita menunggu PNS, itu ribut. Satu guru itu ekuivalen dengan 30 murid yang bisa ribut. Karena jumlah muridnya kan 30 orang nih. Rombelnya ya? Rombel. Jadi kalau tidak ada guru dalam jam yang ditentukan, itu ribut. Nah, kalau dia pulang, mama bapaknya bisa ribut. Kawan-kawan media juga bisa ribut. Ya kan seperti itu. Jadi mau tidak mau harus diisi. Yang penting saya katakan sama teman-teman di sekolah, administrasinya tertata. Nanti izin ke kepala dinas juga lapor dengan Pak Wali Kota. Yang penting syarat sebagai guru itu harus. Jadi misalnya dia dari PGSD, terus D4 atau S1 yang dikeluarkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau yang dari pertanian janganlah dulu kan jadi guru. Nah, itu terima saja. Kalau memang sekolah cukup, karena kan ada sumber dana yang diberikan oleh pemerintah, ada Bosda, ada Bosnas. Nah, kalau dia kurang, pensiun, terus dianggap penting, silahkan aja rekrut. Izin, nanti kalau disetujui, go. Sebab kalau kita menunggu, nanti akan ribut. Nah, jadi sekarang guru honor itu sudah hampir berimbang dengan guru PNS. Nah, sehingga saya pun sebenarnya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan tenaga honor itu yang dengan gaji saya anggap tidak ada yang melebihi 1,5 juta sekolah yang menggaji guru itu. Kan berarti masih jauh di bawah UMR. Tapi mereka dengan tulus, ikhlas, kadang-kadang saya support, saya berikan edukasi ke kawan-kawan guru tuh.
Bismillah aja, yang penting tulus dan ikhlas itu jadi amal ibadah, saya bilang. Nah, ada juga kebijakan dari pemerintah kota, walaupun belum semua, yang dulu namanya insentif. Itu 700.000 setiap 3 bulan sekali dibayar. Jadi kalau dia dapat 1,5 juta, yang guru honor itu ditambah 700.000. Jadi artinya sekitar 2.200.000 dia dapat. Tapi yang di bawah 1,5 juta itu juga masih banyak. Masih banyak. Jadi itu kondisi peta guru yang ada di kita. Tapi alhamdulillah ini selama 2 tahun ini sudah ada angka signifikan yang meningkat untuk pengangkatan P3K. PPK ya? P3K itu atau PPPK itu sebenarnya sama dengan PNS, cuma dia tidak dapat pensiun itu saja. Nah, jadi kalau dia diangkat di P3K, lumayan tuh ya, sekitar 3 juta sudah gajinya, ditambah 700. Kalau mereka juga ikut sertifikasi dapat lagi dia tunjakannya 3. Jadi sama seperti yang PNS. Tapi kayaknya kalau P3K itu sedikit sekali yang sertifikasi guru ya. Tadi Pak, penjawab yang tadi, angka untuk berapa yang honorer, ASN dan PPWK itu apakah ada dijabarkan? Maksudnya jumlahnya? Iya. Kalau jumlah guru kita saya tidak hafal persis ya, tapi sekitar 3.600-an yang PNS. 3.600. Iya, nah berarti sekitar 3.600 bahkan lebih juga yang untuk honor kita seperti itu ya. Berarti untuk honor itu dia yang 1,5 dan dapat 700. Iya. Per 3 bulan. Walaupun tidak semua ya, belum juga semua. Belum juga semua. Itu ada upaya Pemkot untuk membuat mereka mungkin bisa naik 3 juta atau gimana? Saya kira ya memang kalau yang negeri kan ini istilahnya, saya minta maaf. Jadi istilah kita itu yang betul-betul kita urus dulu itu kan yang pegawai negeri. Nah kalau yang pegawai negeri ini TTP-nya sudah naik nih, ada upayanya. Kemarin 700, sekarang naik lagi, walaupun tidak banyak ya, maksimalnya 300. Memang dilihat sedikit, tapi pengalinya kan banyak. Jadi kalau misalnya naik 300, kalau kita total bisa sampai puluhan miliar juga, karena kalau orangnya banyak. Nah tapi yang honor ini belum. Tapi mudah-mudahan nanti seiring dengan PAD Samarinda bisa meningkat, saya kira Pak Wali berpikir ya ke arah sana. Insya Allah. Kalau PPPK itu yang angkat berarti pusat juga Pak ya? Pusat juga, nanti gaji pokoknya juga pusat, tapi tunjangannya kan tetap di APBD kota seperti itu. Tapi kita sudah terbantukan itu. Yang pertama yang biasanya mereka menerima honor 1,5 juta paling tinggi, bahkan ada yang 1 juta ke bawah. Nah sekarang dengan dana DAO pusat dia sudah dapat kurang lebih 3 juta. Untuk yang P3K. Jadi ada kenaikan. Itu kita ajukan ke pusat kah untuk jumlahnya? Iya, jadi ada koordinasi, tapi kalau sampai saat ini kita masih kurang sekitar 1.300. 1.300 apa? Guru. Oke. Jadi kalau misalnya dibuka kerannya 1.300 itu kalau diangkat semua, kita bisa katakan guru honor itu bisa sejahtera lah ya. Selain sejahtera bisa hilang. Oke, nggak ada honor. Karena sudah jadi P3K. Walaupun setiap tahun itu ratusan juga yang pensiun lagi. Tapi setiap tahun tuh berapa yang kira-kira disetujui untuk di pusat diangkat jadi PPPK? Saya kira itu tergantung juga dengan kuota anggaran. Iya, dari pusat ya. Kalau pusat kayaknya membuka aja selebar mungkin, tinggal di daerah. Nah tapi kalau yang tahun kemarin kan kita cukup banyak tuh 600. Nah mudah-mudahan tahun ini bisa di atas 600 itu. Saya sudah laporkan juga ke Pak Wali ya. Supaya paling tidak yang honor ini mengecil-mengecil begitu. Jadi keuntungannya tadi selain mereka jadi pegawai dengan kontrak P3K itu juga gajinya bisa UMR. Seperti itu. Berarti memang untuk honor ini ada harapan itu dengan menjadi PPPK ya? Iya, karena CPNS-nya kan hampir tidak ada nih. Ya. Jadi saya nggak tahu ya kebijakan di pusat.
Tapi saya anggap dengan P3K itu sudah cukup membantu lah, ada harapan seperti itu. Kita tidak tahu nanti kan ganti presiden atau perubahan, siapa tahu P3K ini disamakan dengan PNS sehingga mereka juga akan mendapat dana pensiun itu. Itu doa aja. Pak, tadi benar gitu yang Bapak bilang, untuk jumlah sekolah aja kita udah 800. Ditambah lagi gurunya, betapa pusingnya ngurusin gurunya itu, belum lagi siswanya. Iya, jadi saya bukan mengklaim ya, tapi saya kira OPD yang paling banyak tidak lepas dari masalah itu ya pendidikan. Kita bayangkan, saya itu bahkan pernah mau disomasi oleh guru. Ceritanya singkat, marah-marah di ruangan saya, ibu-ibu parubaya lah, Anda juga tua. Bapak akan saya laporkan ke aparat hukum. Ceritanya apa? Aku nggak ngerti. Ternyata dia itu marah anaknya itu dicuri. Loh, dicuri? Saya bilang yang nyuri siapa? Bapaknya. Loh, kalau bapaknya yang nyuri berarti itu bukan dicuri. Ternyata dia kelahi. Suami istri itu kelahi. Bapaknya datang ke sekolah mengambil anaknya, ya pasti diserahkan. Iya kan bapaknya. Terus dibawa keluar daerah. Oh, itu dia marah-marah. Itu contoh case saja. Oke, jadi yang disalahkan Disdik. Yang salahkan di kepala dinasnya ditonjok-tonjokin gitu. Jadi banyak contoh-contoh yang lain karena manusianya banyak. Jadi kompetitor kita itu kan sebenarnya di kesehatan. Tapi kesehatan kalau kita lihat berapa sih jumlah perawat? Orangnya nggak terlalu banyak. Kita ambil contoh puskesmas. Puskesmas saya kira tidak sampai 30 Samarinda ini. Kita tadi 800. Ya. Dan itu permasalahannya, mohon maaf. Misalnya ada membuli, ada kekerasan psikis, kadis itu ikut pusing. Padahal jumlah murid kita itu 135.000 loh. 135.000 semuanya itu? Semua. Dari PAUD sampai SMP? Sampai SMP, negeri swasta. Itu kalau dia aman aja, saya itu sudah merasa bangga. Nggak ada yang aneh-aneh ya? Aneh-aneh. Padahal kalau kita punya anak, saya punya anak 4, itu pasti ada yang bikin mamanya ngomel atau bapaknya ngomel, apalagi yang ratusan ribu. Tapi saya menikmati, sekali lagi ya, saya menikmati aja, karena itu amanah yang diberikan. Toh nanti kan ada endingnya juga. Saya kalau panjang umur, sehat juga 3 tahun lagi pensiun kan. Seperti itu aja, udah kita nggak usah terlalu banyak mengeluh, dinikmati aja. Kalau untuk kondisi PPPK sekarang berapa Pak jumlahnya? Samarinda? Yang saya ingat ya 600 tambah 300 tambah 87, kira-kira seperti itu. Tinggal di total kurang lebihnya ya. Nah mudah-mudahan nanti tahun ini ada peningkatan lagi. Berarti ada pendataan honorer ya untuk yang bisa masuk ke PPPK ya? Dan P3K itu memang syaratnya harus dari honor. Kalau tidak honor, nggak bisa dia daftar. Nah jadi space atau kuota yang diberi lebih banyak itu memang pendidikan kesehatan, biasanya seperti itu. Hitungan Bapak kalau 1.300 goal itu selesai nggak ada honorer lagi. Tapi tahun depan kurang lagi. Oh, karena outnya guru pensiun juga. Betul, itu ratusan loh, bahkan ada sampai 200 setiap tahun itu pensiun. Nah, jadi gitulah ada dinamika pendidikan. Siklusnya ya. Siklusnya. Kalau kita nambah, keluar juga ada. Harus. Jadi makanya kalau kawan-kawan nggak ngerti, loh ini kan ada pengangkatan 600 pas 5 masih kurang. Loh 600 ini tahun lalu kita siapkan. Tahun lalu dan tahun ini kalau 200 400 sudah. Yang harus ditambah lagi. Kan gitu tuh ceritanya. Tapi mudah-mudahan ada kebijakan yang konkret nanti sehingga perbedaan itu tidak terlalu jauh. Ya. Kalau untuk yang swasta itu berarti insentifnya dikasihkan sekolah swasta langsung? Enggak, ke personal juga. Jadi Samarinda ini sebenarnya luar biasa ya. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Kadang-kadang kemarin yang ada kegaduhan itu kawan-kawan membandingkan kita dengan daerah lain. Daerah lain itu kok besar. Tapi besarnya itu perlu ditanyakan. Saya ambil contoh Balikpapan atau Kukar. Apakah guru negeri saja yang diberi insentif atau TTP itu? Terus apakah guru swasta saja? Guru swasta itu kan macam-macam. Kan kita itu kan pemilihannya ada guru negeri di sekolah negeri. Ada guru
honor di sekolah negeri, ada guru honor di sekolah swasta, ada guru honor yang di Kemenak, terus ada lagi yang di PAUD. Nah kalau Samarinda ini komprehensif dia mengurusin. Bayangkan yang TPA, TPQ, yang saya sebut guru ngaji itu juga diurus. Nah apakah daerah lain juga ngurus itu? Belum tentu. Nah jadi kita itu yang di PAUD itu aja hampir 2.700 kita urusin. Yang non PNS yang mendapatkan 700.000 itu, termasuk nanti include mendapatkan THR. Nah, ini kayaknya mau tanya THR. Terus, nah jadi alhamdulillah itu juga sudah direspon luar biasa oleh Pak Wali. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini sudah mulai terurai. Karena insentif itu kan Januari, Februari, Maret memang belum dibayar. Nah ini sedang diproses. Jadi nanti bersamaan Lebaran, sebelum Lebaran itu juga bisa cair, yang PNS juga cair, tukin segala gaji ke-14-nya, terus termasuk THR harapan kita juga. Karena kan susah juga ya, karena pendidikan ini kalau misalnya perutnya kosong juga pusing ya. Ya manusia itu kan sebenarnya semua dari perut. Makanya di puasa ini selain memang wajib ibadah wajib, tapi sebenarnya hikmah tarbiyah ihtibar secara sosial di puasa itu harus kita rasakan. Misalnya yang selain memang dia sudah kewajiban bagi seorang muslim, harusnya kita menyadari betapa sulitnya kalau perut kosong itu. Nah, melatih diri kita gitu kan. Nah, sehingga harapannya juga kos kita per hari itu logikanya tidak melebihi hari-hari kalau kita tidak puasa. Karena kan dia harus kesederhanaan muncul. Tapi faktanya bisa terbalik. Waktu mau berbuka puasa semua dibeli. Nah, berarti sebenarnya kita juga tidak mengendalikan nafsu kita. Nah, jadi saya katakan tadi, padahal secara UMR saja itu sebenarnya kurang. Tapi kalau kita menyadari, disyukuri sama cerita saya di awal tadi, sebenarnya inspirasinya kita cukupkan saja, kita syukuri saja. Kita syukuri, kita berbuat yang baik. Insya Allah, kalau istilah di agama itu rezeki itu tidak akan lari. Nanti ada aja tambah-tambahan yang halal yang memang tidak kita duga-duga bisa kita terima seperti itu. Pertama tadi kan ibadah. Kalau di Islam itu 3 yang dibawa mati. Salah satunya itu di pendidikan. Ilmu yang bermanfaat. Kan nggak ada tuh di hadis Rasulullah itu bahwa nanti kalau kau mati kau bawa aspal. Misalnya kau bawa pasir, tidak ada. Tapi ilmu yang bermanfaat. Nah itu ada di guru ya. Saya kira seperti itulah. Kondisi itu Pak dengan 800 sekolah dan 135 murid ya? 135.000. Iya. Itu ombelnya standar sudah? Oh tidak, itu kalau kau bicara itu udah selesai nih 3 jam ini diskusi kita ya. Jadi di SD itu rata-rata 1, 2, dan 3 shift. Oke, 1, 2. Jadi bukan double shift lagi, 3 shift. Oke, 3 ya. Kenapa? Karena memang rombongan kelas kita, ruang kelas kita itu tidak cukup, tapi kelasnya banyak. Tapi kalau di SD itu bisa dimaklumi. Misalnya begini, kelas 1, kelas 2 itu mungkin 2 jam saja turunnya kan, nggak lama-lama. Berarti kosong nih udah. Nah ini masuk lagi kelas berikutnya. Tapi kalau kita mau proporsional, setiap kelas itu 1 ruang, kita banyak kurang. Banyak kurang, itu kita akui. Peran swasta di sini membantu sekali atau gimana sih? Oh iyalah, swasta itu mitra, tapi kembali lagi bahwa swasta itu kan di konsep berpikir masyarakat kita memang perlu kos bayar. Nah itu masalahnya. Apalagi swasta-swasta yang favorit. Dulu saya pernah menyampaikan statement atau semacam himbauan saja, sebaiknya orang-orang yang punya duit itu jangan sekolah di negeri. Paham enggak maksudku? Misalnya belum. Saya kepala dinas atau ke orang deheb misalnya, punya duit banyak, jangan masuk negeri, masuk aja swasta. Karena tadi kan di awal Mas Anjar udah mengatakan bahwa swasta itu ada yang hebat. Saya tanyakan di Samarinda itu ada enggak sekolah swasta yang hebat? Oh banyak. Pastabikul Herat, Bunga Bangsa, Cordoba, Katolik, Muhammadiyah, macam. Tapi kenapa kadang-kadang
orang mikir masuk sana karena itu tadi bayar. Tapi kalau dia punya duit, dia mempunyai rezeki yang lebih cukup, silakan. Harusnya ke sana sehingga yang murah meriah ini biar untuk yang middle ke bawah. Kan artinya kalau negeri ini kan pasti murah meriah. Tapi nggak bisa juga kita batasi. Kalau itu hak saya kan punya teman misalnya dia banyak punya duit atau dia pejabat. Loh itu kan hakku menyekolahkan anakku di SMP 1. Saya nggak bisa apa-apa. Cuma itu kan himbauan saja. Nah jadi, tapi itu sudah cukup membantu kawan-kawan di swasta itu. Kalau di SMP itu kalau tidak salah sekitar 14.000 sudah terbantu mereka masuk di SMP swasta. Tapi kalau tidak ada swasta tambah pusing lagi kita. Kemana menampung itu kan? Tapi bagi masyarakat kita yang sudah berpikiran profesional dan moderat, istilah saya juga proporsional, makanya banyak juga mereka masuk di sekolah-sekolah negeri itu walaupun bayarnya mahal. Tapi mahal itu kan sekali lagi jadi relatif kalau orang punya duit seperti itu. Jadi mereka membantu sekali jadi mitra. Karena kan juga membuat ombel kita jadi agak berkurang kan? Iya, paling enggak kita tidak pusing lah kalau swasta itu. Bayangkan kalau swasta nggak nerima, ya kacau kita. Kacau juga. Mau naruh mereka di mana kan? Koordinasi dengan ini Pak, kalau misalnya ketika sedang ribut-ribut gitu, pasti tuh bingungnya gimana sih? Ya pertama kita mencari solusi. Itu kan karena perangkat di bawah saya itu banyak juga, ada pengawas, ada kepala sekolah kan, ada komite. Ya kita berusaha lah mencari jalan keluar. Kalau tidak, ya mau diapain? Saya juga manusia kan bisa aja hand up. Tapi alhamdulillah selama ini kayaknya terselesaikan aja. Walaupun ada 1-2 yang bikin kepala kita berkukus gitu. Tapi terselesaikan aja. Karena kan kalau saya juga dulu kan pernah sempat di provinsi, zamannya Budayang. Iya. Itu juga sempat ribut dulu kan, ketika ada rekening yang diblokir, ditahan. Iya. Budayang kan kawan saya juga, partnership saya juga kerja. Saya tahu betul bahwa pendidikan itu ya karena itu tadi dia banyak manusianya, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan anak-anak kita, sehingga sangat berbeda dengan OPD yang lain. Jadi kalau satu murid bermasalah, itu bisa jadi 3 masalahnya karena bapak dan ibunya juga datang ke kita. Belum lagi media kan. Seperti itulah kira-kira ya. Oke, tapi yang menarik tadi ada jalan keluar dengan PPPK ya? Betul, paling tidak itu membantu. Ketika termasuk swasta kita. PPPK bisa masuk swasta? Bisa enggak, ya? sementara di negeri. Karena negeri kurang kok. Jadi kita mengutamakan yang menjadi prioritas kita lah seperti itu ya. Itu bisa 3 juta Pak ya kalau untuk yang ya PPPK? 3 juta. Kalau sementara sekarang saya hitung itu 3 juta ditambah 700 berarti 3.700.000 dia dapat. Oh 700-nya per 3 bulan tapi? Per 3 bulan. Tapi sekali lagi kalau dia nanti lulus sertifikasi, dia dapat lagi 3 juta. Ya per bulan. 6 juta dong? Iya, sama dengan PNS. Sertifikasi itu dari mana? Pusat. Tapi dia melalui tahapan. Ada tes beberapa kali lah seperti itu. Oke, itu sertifikasi itu bukannya per 3 bulan? Tidak, per bulan. Per bulan? Per bulan. Jadi kalau guru itu golongan 4, ada yang bergaji 5 juta, dia dapat tunjangan profesi guru itu 5 juta, jadi 10 juta. Kalau tambah 700 lagi 10.700.000. kalau tambah kali 2 istrinya begitu juga 20 jutaan. 21.400.000. Iya. Kamu jual lele. Ya, tapi sekali lagi ya tinggal disyukuri. Tinggal bagaimana menerapkan yang di kepala kepada siswa kan? Betul. Karena kan intinya pendidikan kan terakhir jawab nih Pak Asli, ini dapat PHL atau tidak untuk yang honorer? Yang honorer saya pastikan dapat. Oke. Karena baru juga saya lapor dengan Pak Wali, alhamdulillah disetujui beliau. Kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya. Berapa jumlah honorer? Ya 7.000 lebih. Wih. 7.000 sekian. Karena yang honorer itu bukan guru aja. Ya. Ada wakar, ada satpam,
ada tenaga non gurunya, misalnya administrasi. Iya. Di kantor ya? Iya, dibantu juga oleh Pemkot, sehingga tinggal dikali aja 7.200-an kali 500. Dapat 500.000 ya? Dan saya yakin duit 500 itu sangat bermanfaat kalau sebelum Lebaran. Kalau setelah Lebaran itu inflasinya tinggi sekali. Artinya jadi kurang bermanfaat kan. Jadi kapan dicairkan itu rencananya? Insya Allah dalam secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu. Tapi datanya udah dikirim ya? Sudah. Kita sudah ready Poyus, tinggal kemarin persetujuan, Pak Wali Kota disetujui, ini kawan-kawan udah gerak. Oke, berarti untuk guru nanti dapat gaji? Kalau yang PNS itu, dia kan dapat gaji ke 13 ke 14, saya lupa. Terus dapat tukin juga separuh. Oke, 50% ya? 50%. Jadi kalau yang honor kan udah dapat apa-apa. Nah, tapi dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Wali kemarin 500 itu saya kira itu cukup membantu lah. Tapi honor dapat 700 kan? Iya, Ya nah kan? jadi ini sebelum Lebaran kita push, jadi yang 3 bulan kali 700.000 itu juga cair, ditambah 500. Oke, jadi dikejar Dibarangkan lah istilahnya itu. Kalau selisih cuma hitungan hari. Hitungan hari. Oke. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi prasangka macam-macam kan. Tapi tadi pasti dengan tegas sudah nyampaikan pasti dapat. Insya Allah dapat. Insya Allah. Jadi kita tunggu mudah-mudahan bisa segera cair. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Asli? Saya kira cukup, nanti next time lah lagi kita bahas yang lainnya. Karena ini sudah jam 5 lewat, Iya. kita ke Lobakong juga ini malah. Ya menarik tadi Pak Asli tadi sempat curhat sedikit bagaimana dia sempat dimarahin tadi sama seorang ibu-ibu Parubaya. Iya. Masalahnya kompleks karena ada 799 dikurang 1 jumlah sekolah di Samarinda dari PAUD, TK, SD, SMP negeri swasta, kemudian ada 135.000 murid di Samarinda dan jumlah ASN itu sekitar 3.600-an lah. Dan jadi kalau ASN tambah swasta, tambah wakar segala macamnya 10.000 lebih lah. 10.000 lebih. Waduh, memang pendidikan ini kompleks dan banyak. Iya. Makasih banyak Pak Asli udah datang. Tinggal 1 jam lagi menunggu buka puasa dan mungkin next time kita akan bahas lagi mengenai pendidikan di Samarinda dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Oke, Thank you. Makasih.